sukacita di tempat ini, amin. Untuk itu saling beri salam kiri kanan dan berikan senyuman terbaiknya. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan sambil bertepuk tangan. Hadir di sini.
Jemaat dipersilakan duduk untuk kita bersama-sama mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Pembacaan yang pertama dari Mika 3 ayat 5 sampai 12. Mika 3 ayat 5 sampai 12. Beginilah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku, yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, maka mereka menyerukan damai, tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, maka mereka menyatakan perang. Sebab itu hari akan menjadi malam bagimu tanpa penglihatan, dan menjadi gelap bagimu tanpa tenungan. Matahari akan terbenam bagi para nabi itu, dan hari menjadi hitam suram bagi mereka. Para pelihat akan mendapat malu, dan tukang-tukang tenung akan tersipu-sipu. Mereka sekalian akan menutupi mukanya, sebab tidak ada jawab daripada Allah. Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan, untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosanya. Baiklah, dengarkan ini, hai para kepala kaum Yakub dan para pemimpin kaum Israel. Hai kamu yang muak terhadap keadilan dan yang membengkokkan segala yang lurus. Hai kamu yang mendirikan Sion dengan darah dan Yerusalem dengan kelaliman. Para kepalanya memutuskan hukum karena suap, dan para imamnya memberi pengajaran karena bayaran, dan para nabinya menenung karena uang. Padahal mereka bersandar kepada Tuhan dengan berkata, bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Tidak akan datang malapetaka menimpa kita. Sebab itu oleh karena kamu, maka Sion akan dibajak seperti ladang, dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan gunung bait suci akan menjadi bukit yang berhutan. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan Alkitab yang kedua terambil dari Matius 24 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Matius 24 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Bait Allah akan diruntuhkan. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu, kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang.
Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Demikianlah firman Tuhan. Baik, saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami akan merenungkan sebagian firman Tuhan. Biar Engkau sendiri berbicara kepada kami, karena kami percaya bahwa Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami. Bahkan Roh Kudus siap untuk menjelaskan kepada kami apa maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian, mungkin lampunya bisa terang. Ya, baik. Baik, saudara-saudara sekalian, tema khotbah kita hari ini adalah Prepare for the worst. Jadi apa artinya dalam bahasa Sunda, Ibu Lilis tahu itu ya. Itu artinya mari kita siapkan hati kita untuk menghadapi hal yang terburuk sekalipun. Ya, kita siapkan hati kita untuk apa? Untuk siap menghadapi yang paling buruk. Yaitu apa? Yaitu tentang penderitaan. Tapi tadi kan kita baru baca tentang bagaimana akhir zaman itu akan muncul. Jadi akhir zaman itu akan muncul, kata Yesus, ini yang namanya dimulai dengan apa? Dimulai dengan menunjuk kepada bait Allah. Coba lihat, pertama kali saudara sekalian, orang itu terkesan dengan apa? Dengan bangunan rumah ibadah yang megah. Saya 2 minggu lalu ada di Manado. Itu mereka berlomba-lomba untuk membangun siapa rumah ibadah dari gereja mana yang paling megah, paling bagus. Nah, saudara-saudara sekalian, bagi Yesus, ya memang juga gereja Anglikan tidak menunjukkan contoh yang baik dalam hal ini, kecuali ya di Indonesia ya. Tapi kalau kita lihat gereja-gereja yang sama juga, mereka berlomba-lomba, siapa yang lebih tinggi, menjulang tinggi, bagus sekali gitu. Tapi justru Yesus mengoreksi di sini bahwa iman kita tidak ditentukan oleh suasana yang aman, suasana yang indah dari segi materi, bukan itu, ya. Bukan itu yang menentukan, tapi Yesus langsung menunjuk bahwa yang menentukan iman kita, termasuk menentukan kebahagiaan kita, adalah iman percaya kita kepada Tuhan. Mengapa demikian? Karena memang dari dulu yang namanya orang yang percaya kepada Yesus, orang yang memegang teguh akan kebenaran Yesus, ya. Karena dulu kenapa Yesus harus datang, Yesus harus menunjukkan inilah yang benar. Karena sejak adanya agama di dunia ini, orang menjadikan agama itu sebagai pelarian. Lari dari situ. Nah, bahkan kita lihat, kita baca tadi di Mika pasal 3, dikatakan bahwa imam-imam itu pendeta-pendeta seperti saya, justru menjadikan agama itu sebagai apa? Sebagai tempat untuk mencari atau mendapatkan uang. Nah, sementara orang yang betul-betul beribadah pada waktu itu, orang yang beribadah, mereka beribadah di dalam satu tempat, bahkan bukan di tempat begini. Ini udah mewah, tempat yang mewah. Tempat ibadah mereka dulu, tempat mereka berdoa di mana? Itu kalau dulu itu ada ini bangunan, terus ada biasanya di atas bangunan itu ada satu ruangan yang kecil. Ruangan kecil, kayak di sini kalau kita naik lagi, ada satu ruangan lantai 3, di atas lantai 3 itu ada satu ruangan yang kecil di atas, tempat kecil
untuk 10 orang duduk keliling dan berdoa. Nah justru di situ itu yang disebut dengan kalau dalam bahasa Inggris disebutnya dengan the upper room. Ruang yang ada di atas, dan disitulah orang-orang yang betul-betul orang beriman ada di situ. Mereka betul-betul memfokuskan diri untuk apa? Untuk berbicara kepada Tuhan. Ya. Nah, hal-hal seperti itu justru Yesus tunjukkan bahwa mau beriman, mau cari kebahagiaan, mau cari ketenangan, itu justru di situ. Nah, dulu orang-orang beragama kalau mereka mau cari ketenangan, begini caranya. Caranya yaitu dimulai dari namanya Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama itu adalah anak raja loh. Dia anak raja. Itu kerajaan, pokoknya enggak ada kesusahan. Dia hidup di dalam satu istana yang tenang. Begitu bangun, makanan sudah ada, semuanya sudah tersedia dan dia enggak perlu kerja keras. Suatu hari, dia itu keluar dari istana. Begitu dia keluar dari istana, dia lihat, loh, kok banyak orang di sini, di sekitar istana itu kok nggak makan? Mereka susah. Mereka kelihatan muka cemberut, meminta-minta begini, meminta belas kasihan. Kenapa kok hidup jadi begini? Terus Siddhartha Gautama mikir, oh saya tahu kenapa mereka susah. Mereka susah karena apa? Mereka membandingkan hidup mereka itu dengan orang yang ada di dalam kerajaan. Kok di dalam enak, kita di sini susah. Nah itulah kesulitan atau penderitaan mereka. Sama dengan yang satu kali saya kasih contoh misalnya begini. Satu kali saya kasih ke Ella 100.000. Begitu selesai ibadah, saya keluarkan uang 100.000. Ini Ella. Wah, dia bilang, aduh tadi sudah sampai enggak makan berapa hari ini dapat apa ini 100.000. Aduh Om Yopi terima kasih ya, terima kasih. Aduh senang sekali ya dikasih 100.000. Nah sudah itu ya dia lagi bersuka cita kan, senang kan. Waduh syukurnya enggak habis-habisan. Kemudian sesudah itu saya ketemu dengan Ebi Nanlohi. Bi sini dulu ya. Terus Ebi ini datang. Ada di situ, Ella masih di situ. Ella masih goyang-goyang begini 100.000. Tahu saya keluarkan 5 lembar 100.000. Ini Ebi buat kamu ya, beli pulsa sama beli makanan. Ella langsung nengok begini, bagaimana perasaan? Bagaimana perasaan Ella waktu lihat gitu? Ya. Ya, kok dia dikasih 5, kok cuma 1? Berubah kan? Berubah. Itu berubah hatinya. Kenapa kok berubah? Nah, karena dia ngelihat gitu. Kok saya dikasih segini, dia dikasih segitu. Saya sudah lama di sini, kok cuma dikasih segini? Dia yang baru datang, kenapa dikasih 500 gitu? Ah, inilah pentingnya kenapa kita melihat ke orang lain, ya. Itulah yang menjadi kesulitan di dalam diri kita. Sama dengan orang-orang ini. Orang-orang ini, begitu dia melihat dirinya, padahal masih hidup loh. Dia juga masih makan, walaupun mungkin makannya barangkali pas-pasan gitu kan. Tapi ketika dia membandingkan dengan orang di dalam istana, kenapa kita begini? Kita menderita karena ada orang yang lebih baik gitu. Saya jadi sedih karena orang dikasih 5, saya cuma dapat 1. Inilah saudara-saudara sekalian yang menjadi kesulitan orang. Jadi orang itu menderita, orang itu susah hati bukan karena dia punya apa yang dia miliki. Enggak, karena dia membandingkan dengan orang lain. Kok saya cuma naik motor sepanjang hari ini, sepanjang hidup saya ini, kok orang enak naik mobil? Itu karena dia membandingkan, ya. Nah, orang-orang di sekitar kita ini adalah orang-orang yang bisa menjadi berkat bagi kita, tapi juga orang-orang ini juga bisa membuat kita sedih hati. Mulai dengan membandingkan. Dia mulai membandingkan. Lalu mulai dengan menghina kita. Membuat apa namanya itu kalau istilah sekarang, ngebully kita.
Orang dibully gitu. Dihina, oh Pak ya. Wah, dia kemudian menunjukkan misalnya mulai dari kepala. Botak kepalanya. Nah, istilah botak ini padahal kepalanya kan masih ada kan? Dia berpikir bagus, dia berpikir sehat, dia berpikir dengan baik, mikirnya bagus gitu. Tapi kemudian dia cuma melihat orang kok bilang saya botak. Kalau dia kata orang lain apa kekurangannya? Nggak ada yang kurang. Kamu sebetulnya bagus karena apa? Kamu itu nggak perlu sampo, nggak perlu. Biaya sampo bisa dipakai buat yang lain gitu. Kamu lebih kaya karena apa? Rambut itu kamu nggak usah pakai sampo. Orang lain rambutnya lebat dan mereka butuh biaya untuk membeli sampo setiap bulan atau setiap minggu gitu. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa ketika orang mulai mengarahkan kepada materi yang tidak ada sama kita itu yang disebut gitu. Nah, sementara kita itu penuh dengan kelengkapan yang diberikan oleh Tuhan. Kemudian orang katakan begini, makanannya cuma nasi sama ikan sama sayuran, kami makan McDonald dan dengan KFC. Nah, membandingkan seperti itu, padahal lebih sehat mana? Sekarang orang kalau mau makan, orang lebih pilih. Saya waktu pulang ke kampung, mereka sudah sedia ayam Ibu Rita, kalau kita ke Subang juga Ibu Rita ini baik dia itu. Dia siapkan ayam goreng, tuh siapkan daging celeng gitu kan. Wah, karena bagi Pak Otniel dan Ibu Rita ini makanan yang enak buat Pak Yopi. Terpaksa saya harus mengoreksi, saya katakan, saya lebih suka makan singkong. Saya suka makan yang talas rebus, yang seperti itu. Saya ke kampung juga, saya bilang, saya lebih pilih makan ubi jalar. Dan pulang dari sana itu lebih sehat. Nah, itu oleh karena apa? Karena orang membandingkan, ini lebih baik daripada yang ini. Nah, kita yang susah hati gitu loh. Iya kan? Nah, padahal kalau kita lihat hidup kita ini lengkap diberikan oleh Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita kelengkapan mulai dari nafas, kemudian sampai kepada apa yang kita butuhkan tiap-tiap hari. Jadi oleh karena itu kita tidak perlu membandingkan, kita tidak perlu mengukur dari segi materi, tapi kita melihat dari apa yang Tuhan berikan kepada kita. Sekarang orang katakan, saya nggak punya alat kalau saya masih suka beli bedak. Tapi bukan muka saya, tapi saya beli bedak mulai dari mahasiswa, saya beli bedak buat kaki saya, karena kaki saya suka keringat. Ya, jadi dulu teman-teman mahasiswa bilang, kok laki-laki suka pakai bedak? Oh iya, soalnya kaki saya nggak cantik, bau kalau nggak dipakai bedak gitu ya. Nah, orang itu butuh apa? Butuh make up, rambutnya dipakai diwarna-warnai gitu ya, dipakai warna. Ketika orang katakan, rambutnya kok enggak berwarna gitu kan. Nah, dia katakan, loh, selama ini juga dia enggak ada masalah dengan rambutnya, tapi ketika orang bilang bahwa itu enggak berwarna, dia menjadi sedih. Semua Tuhan kasih kepada kita itu begitu lengkap. Jadi kenapa kita jadi sedih? Kenapa kita jadi susah? Kenapa kita jadi kekurangan uang? Itu oleh karena kita mengambil perbandingan dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, iman yang teguh bukan bergantung, iman kita itu tidak bergantung kepada orang lain. Iman yang teguh itu adalah hanya bergantung kepada Yesus. Yang berikut ialah orang tidak menghargai kita. Orang tidak menghargai. Orang tidak menghargai kita, misalnya mengabaikan kita. Kalau kita diabaikan orang, kita mulai katakan kurang perhatian. Orang itu tidak memberi perhatian kepada saya, tidak menghargai saya. Nah, manusia dilahirkan untuk apa? Untuk memiliki harga diri. Jadi kalau orang juga yang tidak menghargai dirinya sendiri, itu namanya adalah orang yang menghina dirinya sendiri. Dia menghina dirinya sendiri. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan kita, kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian, semua ciptaan lain, binatang, tumbuh-tumbuhan, itu diciptakan dengan apa?
Tuhan kemudian cuma bilang, cuma ngomong Tuhan itu, jadilah anjing, jadi anjing. Jadilah kerbau, jadi kerbau. Jadilah ayam, jadi ayam. Ya kan? Jadilah tumbuhan, jadilah tumbuhan. Ya. Jadilah apa saja. Tuhan bilang, pasti jadi. Ada satu ciptaan yang Tuhan tidak bilang jadilah. Enggak. Tuhan tidak ngomong. Tapi apa? Tuhan ambil dari tanah, dibentuk dengan tangannya sendiri. Ya. Bikin kepalanya, bikin tangannya, badannya, dan sesudah itu dari nafasnya sendiri dia masukkan nafas itu ke dalam hidung manusia, dan itulah manusia. Lalu dikatakan manusia ini segambar dengan Allah. Si gajah yang besar bagaimanapun tidak dibilang segambar dengan Allah. Cuma Anda dan saya, siapa yang merasa diri manusia di sini, Anda itu dikatakan segambar dengan Allah. Tapi kalau Anda merasa bahwa Anda itu tidak segambar dengan Allah, Anda kemudian mengatakan bahwa Anda menilai diri Anda sendiri itu ada di bawah, tidak berharga. Ya. Yang hadir di sini punya hidung enggak? Punya. Punya telinga? Punya kepala? Punya mata? Kalau Anda mengatakan Anda punya, maka Anda itu adalah istimewa di hadapan Tuhan. Anda istimewa. Anda tidak diciptakan asal-asalan oleh Tuhan. Dibentuk dengan tangannya sendiri. Lalu apa lagi? Kemudian datanglah apa yang disebut dengan orang lain yang kemudian menghina Anda, kemudian merendahkan Anda. Kemudian disitulah awal sebuah penderitaan. Nah, yang berikut. Ada yang sebenarnya menjadi persoalan manusia yang paling besar. Apa itu? Bukan uang, bukan rumah, bukan kesehatan, tetapi adalah kematian. Sekarang terjadi perang di Palestina. Ini rame-rame orang ke Jakarta membela Palestina. Kan ceritanya, Palestina itu orang Palestina dengan Israel ada di sana. Dua bangsa ini saling mengklaim tanah yang mereka tempati sekarang ini adalah milik mereka. Orang Israel bilang, ini tanah kami, buktinya kami punya kitab suci namanya Perjanjian Lama, di mana Tuhan kami mengatakan tanah kamu ada di sini. Gitu. Dan mereka betul. Tapi datang juga orang Palestina bilang, kami sudah lama berdiam di tempat ini. Karena kan waktu itu orang Israel itu dibuang ke Babilonia, ya kan? Dibuang ke sana. Sehingga mereka itu kembali ketika Raja Kores, kalau di Alkitab ditulis Kores, atau lebih kalau yang di sejarah itu namanya Raja Sirus yang agung. Sirus yang agung itu mengembalikan orang-orang Israel ke tanah itu yang sekarang mereka tempati. Tetapi ada orang-orang Palestina yang kemudian sudah menempati itu sebelum mereka datang. Lalu mereka mengembangkan di situ dengan bahasa mereka sendiri, yaitu dengan bahasa Arab. Lalu orang-orang Israel itu mereka punya bahasa sendiri juga, yaitu bahasa Ibrani. Nah, dua bangsa ini kemudian ada di situ. Lalu saling mengklaim. Nah, kemudian oleh karena keyakinan bangsa Israel bahwa tanah kami bukan cuma ini yang di Tel Aviv. Dulu kan cuma dapat tanah kecil di Tel Aviv. Mereka katakan itu mulai dari Libanon, kemudian sampai kepada Yordania, sampai ke Mesir, itu punya kami gitu. Lalu kemudian mereka itu mengadakan apa yang disebut dengan Perang Yom Kippur. Yom Kippur itu hari raya dari bangsa Israel itu selama 6 hari mereka itu bertempur sampai pada waktu itu ada istilah mereka tidak punya apa-apa. Orang Israel tidak punya apa-apa. Tapi mereka bilang ke Amerika, boleh nggak kami pinjam kalian punya pesawat? Nah, pinjam. Untuk apa? Untuk mau berperang dengan bangsa-bangsa Arab yang ada di sekitar itu. Lalu kemudian mereka dipinjamkan. Lalu kemudian mulailah perang itu, mereka mulai membom ke Libanon, ke Yordania, kemudian ke Mesir, sampai akhirnya mereka mau ambil tanah Mesir.
Tapi itu Amerika bilang jangan. Selama 6 hari dan kemudian dia menguasai daerah yang sekarang mereka tempati. Dan mereka klaim, kami menang perang, inilah tanah kami. Tetapi kemudian bangsa-bangsa Arab itu mengadakan pertemuan. Mereka punya keputusan, singkat cerita mereka katakan bahwa ini bangsa yang sudah merebut tanah kami, mereka harus dibinasakan. Dan ketentuan itu masih dipegang sampai sekarang. Oleh karena itu, orang-orang Palestina di sini berpikir, loh, kami bagaimana ini? Kok sudah lama sekian bentuklah mereka itu partai-partai di dalam. Salah satu partai yang dibentuk itu adalah partai Fatah. Fatah itu bilang, oke, kita akui Israel karena mereka sudah disetujui juga sebagai satu negara, tapi kita juga mau diakui sebagai suatu negara. Israel sudah diakui, Palestina belum diakui. Nah, mereka punya prinsip, kita mesti sama-sama menduduki tempat ini. Tapi ada satu partai yang tidak setuju. Dia bilang, kita binasakan semua mereka, namanya partai Hamas itu. Mereka tunggu, bangsa Arab diam. Mereka kemudian diam-diam waktu tanggal 7 Oktober kemarin masuk dan kemudian membantai di desa, di satu desa, anak-anak ada sekitar anak seperti Eben ini yang diangkat begini dan dipancung kepalanya, ada sekitar 40 orang anak, kayak si Revan juga begitu, lihat anak kecil mereka pancung begini dan ada 40 anak mereka pancung, yang gadis-gadis diperkosa dan orang-orang lain itu ada yang ditembak begitu saja, orang-orang tua itu ada yang kemudian ditawan sampai sekarang dan ada sekitar 200 tentara Israel yang masih di dalam tawanan. Ya, mereka mau dijadikan sandera. Jadi kalau kalian serang kami bunuh mereka semuanya. Tetapi Israel kemudian bertahan. Mereka bilang begini, kami akan berhenti perang kalau Hamas itu sudah habis. Nah, tiba-tiba dari partai Palestina yang bernama Fatah, mereka bilang begini, Hamas tidak mewakili rakyat Palestina. Nah, mereka itu ada dua. Satu yang disebut dengan di tepi barat dekat Yerusalem, yang satu di pinggir pantai Mediterania namanya Jalur Gaza, dikuasai Hamas, ini dikuasai Fatah. Lalu pemimpin Fatah bilang begini, Palestina tidak diwakili oleh Hamas, Hamas ya Hamas, Palestina ya Palestina. Mengapa demikian? Karena di Palestina itu ada orang-orang Kristen juga, termasuk gereja Anglikan ada di sana. Rumah sakit ini ada di daerah Hamas. Itu gereja Anglikan itu ada di situ, ada gereja Ortodoks dan ada juga rumah sakit dari gereja Anglikan. Nah, rumah sakit gereja Anglikan ini tempat berlindung orang-orang yang Islam Kristen itu berlindung di situ, tapi kemudian dibom oleh Israel. Lalu kemudian gereja Anglikan itu juga dibom sama mereka. Gitu. Kenapa? Karena mereka juga dibawa rumah sakit dan dibawa gereja itu, mereka bikin terowongan untuk tempat bersembunyi para teroris Hamas gitu. Katanya begitu, ya. Kita lihat rumit. Perdamaian masih jauh. Tetapi kenapa Alkitab bilang kamu pun juga nanti akan dibenci? Karena benci kepada Israel itu tiba-tiba merembet kepada Kristen. Kok kita sama-sama, kalau Anda ke sana, Anda ke Israel, Anda kemudian akan melihat orang-orang Kristen Palestina sedang berdoa di sana bersama dengan teman mereka Palestina yang Islam, berdoa supaya Israel itu jangan serang mereka. Jadi gereja Palestina juga, di Palestina itu ada banyak gereja loh, banyak gereja. Banyak orang Kristen Palestina. Dan yang pernah menjadi pembela orang Palestina di PBB itu adalah orang Kristen. Tetapi kemudian dijadikan bahwa orang Israel di Indonesia, ya, inilah ke bangsa kita ini agak kurang pengetahuan. Orang Israel itu sama dengan orang Kristen. Padahal saudara-saudara sekalian, kita tidak sama. Kadang-kadang saya bilang, loh, kenapa disamain? Mereka itu orang Israel itu yang bunuh Tuhan kami, Yesus Kristus, untuk dia bangkit dari kematian. Tuhan kami yang namanya Yesus itu disalibkan oleh mereka, gitu. Oleh karena mereka menyalibkan Yesus, maka inilah hukuman Tuhan terhadap mereka. Tapi kita tidak bisa
memihak. Saya memihak ke Israel, yang ini memihak ke Palestina. Enggak ada. Kalau kita memihak kepada bayi-bayi atau kemanusiaan yang dibom, yang disiksa, yang diperkosa, sekarang ini enggak ada. Enggak ada makanan, enggak ada listrik, enggak ada air. Itu di tanah Gaza, Palestina. Orang Kristen juga jadi susah di sana. Nah ini kita harus katakan bahwa itu kami tidak memihak Israel, kami tidak memihak Palestina, kami memihak kepada orang-orang yang tidak berdosa yang dibom di sana. Dan kita harus siap dengan itu. Kalaupun orang itu bilang, enggak, kamu sama dengan Israel. Kalau kita sudah kasih penjelasan dan kemudian kita pun masih dibikin begitu, ingat Alkitab sudah bilang bahwa karena kita percaya Yesus, kita pun ikut dibenci. Kalau Anda tidak dibenci karena Anda beriman kepada Yesus, justru ini harus menjadi pertanyaan. Anda sebetulnya beriman kepada Tuhan Yesus atau tidak? Tapi kalau Anda menghadapi bully, dihina, direndahkan, dia buang muka dengan kita, untung aja tidak meludahi kita. Karena kita ini orang Kristen, Anda harus bangga karena firman Tuhan sudah bilang seperti itu. Sudah bicara bahwa kamu pun juga akan mengalami itu. Tapi pertanyaan terakhir, ini terakhir. Siapa sebetulnya yang paling menderita di dunia ini? Orang yang paling menderita adalah orang yang tidak siap menghadapi penderitaan. Siapa yang paling susah di dunia ini? Adalah orang yang tidak siap mati. Mengapa dia tidak siap mati? Punya alasan. Karena satu, dia tidak punya jaminan. Kalau saya mati, saya diterima oleh Tuhan di dalam surga atau tidak? Orang yang tidak dapat menjawab pertanyaan ini, itulah orang yang paling tersiksa di dunia ini. Kan apa? Mendekati kematian, cuma sakit sedikit, sudah masuk rumah sakit. Dia itu sudah takut sekali, aduh kalau saya mati. Begitu ada ancaman, dia itu penuh dengan ketakutan. Kalau saya mati bagaimana? Orang yang di dalam Yesus, dia dijamin oleh firman Tuhan bahwa barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia tidak akan mati. Dia cuma berpisah dari bumi ini. Tapi begitu dia tubuhnya itu rusak, tubuh ini juga ada yang orang yang dibakar, ada yang dibusuk di dalam tanah. Semua ini yang namanya materi ini, yang namanya tubuh ini akan berlalu. Tetapi jiwa yang percaya kepada Tuhan Yesus akan disambut oleh Yesus sendiri yang punya surga itu. Inilah keselamatan kita. Orang seperti Paulus, dia bilang, sebenarnya saya lebih suka sih pergi ke sana daripada di dunia ini dengar perang, dengar kesulitan, dengar ini, dengar itu. Wah, mau bagaimana dunia ini? Kita tidak usah takut. Kalau Anda sudah percaya Yesus, Anda sebetulnya bersuka cita bahwa kalaupun saya mati, saya sudah siap di sana. Tuhan Yesus sudah siap menyambut saya. Saya sudah ada tempat di sana. Ngapain saya takut mati? Tapi bukan berarti bahwa Anda itu cari-cari gara-gara untuk cepat mati, misalnya ke jalan, tabrakin aja saya supaya cepat mati dan cepat masuk surga. Bukan itu. Anda kalau dikasih hidup di dunia ini, Anda diberikan kesempatan untuk apa? Menjadi saksi untuk melayani Tuhan. Ya, untuk melayani Tuhan, menjadi saksi Kristus di dunia ini. Makanya di dalam ayat terakhir tadi di ayat 14 dikatakan, tapi kalian tidak usah khawatir. Sebelum ini terjadi, Anda itu sudah ada, yaitu Injil Kerajaan itu, Anda sudah sampaikan kepada orang lain. Yang Anda pikirkan sekarang ini ialah, kalaupun akhirnya saya mati, saya sudah buat apa? Kalaupun saya mati, saya ini sudah buat apa? Tapi kalau Anda boleh datang, pimpin pujian, baca Alkitab, Anda membersihkan ya tempat ibadah ini, Anda kemudian melayani orang lain, itulah yang paling kekal, yang paling dihargai, dinilai oleh Tuhan. Contohnya saudara sekalian, ketika Anda mati, Habibie mati meninggalkan ribuan mobil. Ada mobil yang dia baru beli tapi dia belum pakai, tapi dia sudah mati. Orang tidak cerita mobil-mobilnya, tapi lihat di televisi, orang cerita, Habibie itu orang baik.
dia itu sayang sama istrinya. Sampai dibikinkan film bagaimana cinta Habibie terhadap istrinya. Jadi nilai-nilai seperti itu. Apalagi saudara sekalian, saudara melayan di sini. Aduh, waktu dia hidup, Ella itu semangat luar biasa ya, saya senang dia itu, ya. Misalnya suatu hari kan, ya, itu yang diingat orang gitu kan, itu diingat orang. Waduh, senyumnya, ya, waduh luar biasa. Itu yang diingat orang, bukan ininya. Walaupun dia barangkali punya HP yang mahal, orang tidak ingat. Orang tidak pernah bilang, waduh, saya terkesan dengan HP-nya, enggak. Saya terkesan dengan bajunya, enggak juga. Saya terkesan dengan kacamatanya, enggak. Saya terkesan dengan hatinya yang mengasihi kita. Kalau dia pimpin itu puji-pujian itu luar biasa, ya. Dan kita semua diberkati. Itu yang diingat orang, gitu. Nah, mari saudara sekalian, kita tinggalkan apa yang bernilai di dunia ini, bukan apa yang menjadi materi. Materi itu juga habis sebentar, gitu kan? Ya boleh, Lis ya. Itu materi kita itu yang namanya uang, yang namanya apapun, itu akan habis, termasuk badan kita. Tapi kalau kita meninggalkan pengajaran, nilai, dan iman kita, orang akan bilang, saya ingat imannya itu luar biasa. Ya, nanti suatu waktu kalau Pak Yopi dibawa di Bumi Baru, ya, di Bumi Baru sana terbaring, ya, nanti akan bilang, waduh, saya ingat. Nah, kalau Anda mau ingat apa yang disampaikan oleh Pak Yopi, buka YouTube, ada semua di situ, ya kan? Gitu. Nggak usah diingat, lihat aja YouTube, putar aja YouTube gitu. Yang seperti ini kan direkam gitu kan. Nanti kalau misalnya enggak ada yang khotbah, putar aja YouTube-nya di situ. Nanti Pak Yopi bisa memberikan khotbah di acara kematiannya gitu kan. Kalau susah untuk khotbahnya kan begitu. Ya kan? Artinya saya berani mengatakan ini karena apa? Orang yang paling menderita adalah orang yang tidak siap mati. Ya kan? Anda sudah siap mati enggak? Siap. Udah pada takut semua. Sudah siap mati enggak? Siap. Anda siap karena apa? Karena ada jaminan bahwa ketika kita berpisah dari dunia ini, ada siapa? Ada Yesus yang siap menyambut kita. Ada amin? Siap mati? Siap. Anda begitu Anda bilang siap, Anda itu orang paling berbahagia di dunia ini. Betul? Amin? Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami tentang bagaimana dunia ini dari dulu terjadi perang sampai saat ini. Dari dulu terjadi gempa sampai dengan saat ini. Dari dulu sampai sekarang, semua penderitaan manusia ini tetap terjadi. Tetapi kami tidak pernah takut dengan semuanya itu. Karena apa? Karena kami bersama dengan Yesus di dunia ini maupun di dalam surga. Hanya di dalam nama Dia, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, saya persilakan kita semua untuk berdiri dan kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman Konstantinopel. Bersama, kami percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan dan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia, untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh dari anak darah Maria, dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita, mati, dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir.
Kami percaya kepada Roh Kudus yang menjadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Putra, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Putra disembah dan dipermuliakan, yang telah berfirman melalui perantaraan para nabi. Kami percaya kepada Kami mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Kami menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Semua dipersilakan untuk duduk. Kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, dan pada saat ini Tuhan kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami ke hadapan-Mu. Saat ini kami mau berdoa untuk gereja yang ada di Bandung, khususnya gereja Anglikan. Kami mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang memimpin gereja ini, setiap jemaat yang sudah Tuhan percayakan, biarlah Tuhan terus menjaga dan melindungi. Dan kami mau berdoa juga Tuhan untuk HTB, kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk setiap anak-anak Tuhan yang juga Tuhan percayakan untuk bisa bersama-sama dengan kami di HTB ini. Kiranya Tuhan Engkau yang terus memberkati kami, Engkau yang terus tolong setiap anak-anak Tuhan ini supaya tetap setia untuk mengiring Engkau. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pelayanan kami ke depannya, di mana kami akan melaksanakan Natal. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan segala sesuatu yang kami butuhkan, baik itu dari segi dana. Kami minta campur tangan Tuhan menolong sehingga dana yang kami perlukan dapat terkumpul sesuai dengan apa yang kami rencanakan ya Tuhan. Dan berkati juga setiap anak-anak Tuhan yang akan terlibat dalam pelayanan pada hari Natal ini Tuhan. Biarlah setiap anak-anak yang akan terlibat ini Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan hikmat supaya bagi yang bertugas dapat melaksanakan setiap tanggung jawab yang telah diberikan kepada mereka. Kami juga berdoa mau menyerahkan untuk teman-teman kami yang ada di HTB ini ke dalam tangan Tuhan, khususnya bagi mereka yang berulang tahun. Kami mau berdoa bagi Aristo. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan saudara kami, sehinggalah pada tanggal 4 kemarin dia berulang tahun, dan kami percaya Tuhan bahwa berkat Tuhan akan terus mengalir atas saudara kami, dan kasih karunia Tuhan juga akan terus melingkupi Aristo. Terima kasih Tuhan, dan kami mau berdoa juga buat teman-teman kami yang sedang sakit. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang memulihkan, Tuhan Engkau yang menyembuhkan apapun sakit yang mereka alami. Juga bagi setiap pergumulan setiap anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini, kiranya Tuhan Engkau mendengar dan Tuhan Engkau menjawab sesuai dengan waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami, dan kami akan berdoa seperti yang telah Engkau ajarkan kepada kami bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan menjalankan persembahan. Di kantong persembahan akan dijalankan 2, warna pink untuk persembahan Natal, dan yang warna biru, benar kan biru? Warna biru itu untuk persembahan umum. Jadi mari kita sama-sama persiapkan persembahan kita, dan kita beri yang terbaik untuk pelayanan Tuhan.
Baik, saya persilakan kita semua untuk berdiri dan kita akan mengucapkan doa ini bersama-sama. Bersama, bagimu-lah ya Tuhan kebesaran, kuasa, kemuliaan, kemegahan, dan keagungan, karena segala sesuatu di surga dan di bumi adalah milik-Mu, segala-galanya berasal daripadamu, dan dari milik-Mu sendiri kami mempersembahkannya kepadamu. Amin. Semua dipersilakan duduk, kita masuk dalam pengumuman. Untuk pengumuman yang pertama, terima kasih kepada Reverend Yopi Buyung yang telah menyampaikan berkatnya melalui firman Tuhan yang telah disampaikan. Untuk pengumuman yang kedua, apakah ada jemaat yang baru pertama kali hadir? Boleh beri tepuk tangan, kasih salamkan mungkin. Untuk yang ketiga, ada perencanaan Natal kita akan dilaksanakan pada tanggal 14 Desember pada hari Kamis. Jam berapa, Kak? Pukul 6 di Cornerstone Paschal 23. Lalu yang berikutnya, untuk perencanaan Natal juga kita mengadakan pencarian dana melalui penjualan. Ada penjualan keripik ya. Udah habis tapi mungkin itu saja. Untuk yang terakhir, sekali lagi selamat ulang tahun kepada saudari Aristo. Saudara Aristo pada tanggal 4 November kemarin. Terima kasih. Baik, saudara-saudara sekalian, kita akan masuk dalam acara yang terakhir ini adalah perjamuan kudus. Kita telah datang dengan cara yang baru dan hidup di hadapan takhta Allah untuk mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang bersama. Kita telah datang bersama-sama. Kita telah datang kepada Yesus pengantara perjanjian baru. Kita telah datang kepada Allah yang Maha Kuasa yang telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita bersama dan memindahkan kita ke dalam kerajaan putranya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia membencak-bencakannya dan berkata, inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Inilah roti yang kita pecah-pecahkan untuk mengambil bagian dalam tubuh Kristus. Inilah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur untuk mengambil bagian dalam darah Kristus. Sekalipun kita banyak, kita adalah satu tubuh karena kita semua mengambil bagian dalam satu roti. Roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia bersama. Amin. Tuhan berikan roti itu senantiasa. Bersama-sama. Tuhan yang pengasih, kami tidak layak datang dalam perjamuan ini, mengandalkan kebenaran kami sendiri, tetapi oleh kemurahan-Mu semata-mata, kami tidak layak mengumpulkan rema-rema yang berada di bawah meja-Mu. Tetapi Engkau adalah Tuhan yang sama, yang senantiasa berbelas kasihan.
Oleh karena itu, karuniakanlah kami, Tuhan yang pengasih, untuk memakan tubuh putramu yang terkasih, Yesus Kristus, dan meminum darahnya, maka kami selamanya tinggal di dalam Dia, dan Dia di dalam kami. Amin. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk pemberian roti dan anggur ini. Kami menerima sarana kasih karunia ini dengan iman dan ucapan syukur. Saudaraku, datanglah dengan iman, terimalah tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang telah diberikannya untukmu dan darahnya yang telah dicurahkannya untukmu. Makan dan minumlah sambil mengingat bahwa Ia telah mati untukmu, dan makanlah Dia di dalam hatimu oleh iman dengan ucapan syukur. Tubuh Kristus meliharamu. Tubuh Kristus meliharamu. Dimiringkan begini. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus melihara. Tubuh Kristus melihara. Tubuh Kristus melihara. Tubuh Kristus melihara. Tuhan berkatilah Eben dalam nama Yesus. Amin. Tubuh Kristus memelihara. Tubuh Kristus memelihara. Tubuh Kristus memelihara. Tuhan, Engkau berkati Revan dalam nama Yesus. Amin. Tubuh Kristus memelihara. Tubuh Kristus memelihara. Tubuh Kristus memelihara. Tubuh Kristus memelihara iblis. Tuhan, Engkau berkati memang tubuh khususnya dengan kuasa darah Yesus. Dalam nama Yesus, amin. Kita naikkan doa ini bersama-sama. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu untuk persekutuan kami dalam keluarga beriman. Kami memuji-Mu karena Engkau telah memberi kami makan dengan kehidupan Kristus melalui firman dan sakramen. Mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu untuk menjadi saksi bagi Kristus dengan membagikan kabar baik dan dengan melakukan tindakan iman, kasih dan perbuatan baik. Peliharalah kami tetap setia sampai hari ketika Yesus Kristus datang kembali, dan seluruh ciptaan hidup untuk memuji nama-Mu melalui Kristus Tuhan kami. Amin. Sebelum kita menerima berkat, ada persembahan? Oh, tidak ada. Baik, kita siapkan hati kita
untuk kita menerima akan berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita senantiasa. Marilah kita pulang dalam damai untuk mengasihi dan melayani Tuhan bersama. Kita katakan amin. Baik teman-teman, ibadah kita telah selesai. Untuk itu teman-teman diundang untuk bangkit berdiri, kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Boleh kita sama-sama bertepuk tangan. Kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Sama-sama kita naikkan syukur. Naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakan. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu. Mari kita nyanyikan kembali dengan penuh sukacita. Kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kami naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu. Naikkan syukurku, naikkan syukurku, naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, hanya untukmu, takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu. Teman-teman dipersilakan duduk untuk kita bersaat teduh. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang indah siang hari ini Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan kegiatan kami selanjutnya sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik teman-teman, boleh berdiri untuk saling bersalam-salaman kiri kanan, dan kita turun ke bawah untuk menikmati berkat Tuhan bersama. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.